Nah, saya ternak sapi, kuda, kambing, kerbau. Coba lihat deh, kebaunya gede-gede, sapinya besar-besar, kudanya tinggi-tinggi, besar-besar, tingginya 170 kudanya. Kok bisa Pak Haji? Pokoknya saya kalau habis acara pencerahan, pasti saya ke kandang dulu ngontrol. Baru saya pulang. Karena kan kalau besok lagi ke sini nggak ngejar, kan pagi matahari terbit kan 5:30. Nah, jadi saya tengokin dulu minimal teplok, udah nggak, baru saya pulang. Nah, Bapak dan Ibu juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Ibu Haji Anah dari Kebon Pisang. Kebon Pisang. Yes, ayo dong. Ini Pak Haji, saya mau nikahin anak, tapi si calon menantu ini kayak pelecehan gitu, mau ngasih uang segini, ntar kata dia ini nggak kerja, saya mau turun lagi sekian. Terus kata saya bagaimana? Udah ada batalin aja lah. Jangan. Daripada jadi gitu. Jangan dibatalin dong, jangan. Kasihan. Ibu ambil fotonya mantu, cari fotonya mantu, Ibu cari. Ibu gosok di alat kelamin Ibu, ini berlaku semuanya. Ayo nyerahin uang mahar 100 juta, ayo. Kalau dia keluar api 100. Ya, makasih. Terus Pertanyaannya apa pertanyaannya? pertanyaannya, saya ingin menikahkan anak, pengen ya bukannya mewah gitu, pengen sederhana, namanya anak bontot ya Pak ya. Jadi Anak Ibu perempuan? Iya perempuan, pengen dibahagiakan, dia juga. Jadi mantunya tuker tambah apa itu aja? Ya itu aja, yang ngelamar mah tadinya udah ada Ustadz, Ya. cuman dia anak sayanya nggak cocok gitu. Jadi sama yang mantu tadi itu? Jadi sekarang dia dapat dia sendiri, ini mah dapat saya yang jodohin gitu kalau Ustadz mah. Saya pengennya kan punya menantu yang terbaik gitu Pak Ustadz. Tapi mantunya ngeluarin duit nggak? Belum. Nah makanya digosok, Ibu cari fotonya mantu. Fotonya mantu, bisa gak dapat fotonya mantu? Iya, belum dapat gitu. Belum dapat. Apa kita cariin fotonya? Ibu bilang sama putri Ibu, mana sih fotonya mantunya gitu. Nah diem-diem Ibu gosok. Ayo kasih mahar, kasih mahar. Ibu maunya berapa maharnya? Nanti dia bawa. Bisa? Gitu. Insya Allah. Ini berlaku semuanya. Terus Pak Ustadz, saya pengen. Gue dipanggil Ustadz Pak, seneng bener. Gue dipanggil Ustadz Mas, seneng bener. Aduh. Lupa. Kapan gue dipanggil Ustadz, Bos? Saya keduanya pengen ngejual rumah, tapi untuk ngeberangkatin umroh anak saya 8 semuanya supaya berangkat, dan sebelum saya meninggal ingin ngedamping anak saya gitu. Gampang, Ibu ambil ke dalam Ibu bekas pakai, gosok di pintunya. Laku, rumahnya laku. Ini berlaku semua, laku. Nah nanti kalau ada pembeli yang datang, lihat, Ibu balik dulu ke belakang, remes alat kelamin Ibu, tidak ditawar. Tidak ditawar, nanti harganya nggak ditawar. Ibu mau jual berapa? Tidak ditawar. Oh gitu ya Pak. Bisa? Bisa, insya Allah. Saya keker dari sini mumpung alat kelamin Ibu lagi pulen-pulennya. Bisa? Itu Pak Haji. Terus ada lagi, saya sering dipinjam bising orang pada suka usaha dulu, sekarang udah Ibu enggak. sering? Usaha saya dulunya lumayan. Terus setahun tuh suka memohon pada Allah supaya sisa makan apa kebeli rumah 1. Allah mengabulkan gitu. Tapi suaminya itu senang cewek, jadi abis sama dia dijualin. Suaminya siapa? Suami saya yang dulu. Suaminya Ibu seneng cewek? Iya. Normal lah Bu. Kalau suami Ibu seneng laki-laki, itu nggak normal. Udah biarin, kita support aja. Ibu modalin. Tapi kan kasih modal terus suaminya. Bukannya dia yang usaha, kan saya yang capek. Jadi dia pakai itu, ya saya sakit hati lah. Saya yang capek, dia yang senang. Saya usaha lumayan Pak Ustadz Pak Haji. Dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah. Saya suka ngedawamin kan puasa tiap hari.
sama sering bangun tengah malam gitu, sering nangis saya ingin. Nangis? Iya gitu. Apa yang dinangisin? Ya pengen kalau jadi orang susah kan kita mas saudara sama orang tua dihina, disisikan. Tapi kalau orang cukup, saya cita-citanya pengen istiqomah sama suami punya majlis taklim. Tapi sudah terkabul punya majlis taklim rame pas ada Covid kemarin. Jadi sekarang itu muridnya cuma 12. Kadang-kadang 8, gurunya banyak 4, kebanyakan ngasih guru. Kebanyakan gurunya daripada muridnya. Iya, muridnya habis. Bagaimana kalau muridnya ya udah muridnya lagi? ngajar guru. Jadi sayanya yang pengen punya modal banyak lagi supaya bisa ngasih sembako gitu sama majlis taklim. Banyak lagi pengajiannya. Ibu sekarang kalau malam tidur sama suami gak? Nggak punya, udah lama saya buang tuh, sakit hati saya. Daripada aku iyalah. Kenapa dibuang, Bu? Ya daripada suaminya nyakitin ngabisin keringat saya, mending saya jadi janda gitu, Pak Ustadz. Tapi kan Ibu belum cerai sama suami kan? Udah dari tahun 99 saya itu. Lama saya merawat anak. Oh jadi Ibu sekarang nggak ada suami? Udah lama. Janda. Udah lama Pak Ustadz jadi janda. Saya iya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Pak Haji, maaf Pak Haji. Jadi sekarang pertanyaannya apa ke saya? Saya pengen majlis taklim saya ini maju lagi seperti dulu. Ya udah promosi, Man. Coba Ibu promosi. Saya punya majelis taklim. Di mana? Sebut alamatnya. Nanti kan yang pada datang banyak. Ayo, promosi. Acting mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya majlis taklim dipimpin oleh Ibu Haji Ana di Kebon Pisang. Saya pengen majlis taklim, tetangga saya semuanya pada turun ngaji ke rumah. Dan semuanya saya itu punya modal untuk sedekah ke ibu-ibu dan ke anak yatim yang saya cintain itu. Nah alamat lengkapnya majelis taklimnya yang lengkap mana? Patokannya majelis taklim mana patokannya? Patokannya ya RT 9 RW 10 nomor rumah 43 Ibu Haji Ana. Kelurahan Wijaya Kusuma. Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol, Bapak. Kecamatan Grogol. Iya. Terkenalnya wilayahnya daerah apa namanya? Kebon Pisang. Kebon Pisang. Ya, namanya majelis taklimnya apa? Kolbu Quran dan. Oke, sip, tepuk tangan dong. Yo. Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Sri Mulyani dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Ada juga testimoni dan juga curhat sedikit Pak Haji ya. Boleh. Kalau testimoni, alhamdulillah saya sudah melakukan pakai celana dalam terbalik 9 hari. Shoot. Terus. Sekarang pakai celana dalamnya dibalik gak? Enggak pakai celana dalam Pak Haji. Gubrak lagi. Iya. Pantesan nih AC dingin banget. Terus juga. Padahal baru satu kompresor. Juga membaca alhamdulillah 999 kali. Alhamdulillah Pak Haji. Kebetulan saya mau ke sini tuh nggak punya duit sama sekali. Saya diajak teman saya, kata saya nggak punya duit Bu, terus terang. Kalau Ibu mau minjemin saya 1 juta aja, saya pinjemin uang untuk travel dan pegangan, saya berangkat. Alhamdulillah dipinjemin sama sahabat saya ini 1 juta, jadi saya bisa datang ke sini. Jadi memang betul-betul diberi kemudahan dengan membaca alhamdulillah itu tadi. Tepuk tangan dong biar semangat. Itu yang kedua Pak Haji, saya itu sakit Pak Haji ya. Sakitnya di mana? Saya diabetes dan ada benjolan di belakang telinga ini. Saya tadinya pengen operasi karena saya diabetes, saya takut gitu Pak Haji ya. Dan juga untuk dana saya juga nggak ada. Saya punya suami Pak Haji ya. Tapi alhamdulillah untuk suami yang kedua ini saya semua cari duitnya sendiri. Kalau saya minta suami, dia banyak kebutuhan dan selalu marah. Jadi saya kebetulan dia tanahnya lebar Pak Haji ya, dari warisan orang tuanya. Terus saya gini,
Pak, saya minta nggarap tanah Bapak ini 1 hektar saja untuk kebutuhan saya sendiri. Jadi saya menikah dengan suami saya ini 8 tahun Pak Haji. Saya itu kerja sendiri, cari duit sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Dari suami saya ini, saya kan bawa anak masih sekolah waktu itu Pak Haji ya. Kalau saya minta duit untuk biaya anak saya, dia tuh selalu marah. Makanya saya ambil inisiatif, saya berkebun sendiri, modal sendiri, saya kerjain sendiri, biayanya untuk kebutuhan saya sendiri. Dan juga saya kan masih punya orang tua Pak Haji ya. Kadang-kadang orang tua itu saya kangen, saya suruh nengok ibu saya nggak ada dana gitu Pak ya, seperti sekarang ini. Saya udah lama sekali Pak Haji ingin berkunjung ke sini, sampai demi Allah Pak Haji yakin saya itu sampai mimpi ketemu Pak Haji itu 2 kali, saking saya itu kepinginnya ke sini. Pantesan saya udah 2 tahun ngacang terus. Jadi itu Pak Haji, rencananya saya mau ke sini nanti Pak Haji bulan 2 setelah saya jual singkong. Tapi sahabat saya ini ngajak, ayo Bu, ya itu tadi Pak Haji, saya nggak ada dana, tolong saya pinjemin dulu. Ketemu nih. Udah ketemu, alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah sekali. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ada Pak Haji. Apa? Insya Allah saya ingin sekali sedekah ekstrim yang 10 juta itu. Tapi dana saya itu tadi Pak Haji, masih bentuknya singkong. Jadi iya, kalau saya ngomongnya duit saya itu masih saya tanam, sama yang gitu ya kan Pak Haji ya. Ya. Jadi saya mohon bagaimana caranya singkong saya ini laku 50 juta. Gampang. Jadi nanti saya Ibu, bisa bersedekah ini berlaku Pak semua Haji. ya. Ini berlaku semua ya. Buat Bapak dan Ibu yang nanem, bertani atau bertanam, kalau pengen hajatnya terkabul, itu kuncinya cuma 1. Datang ke lahan perkebunannya sebelum matahari terbit. Kalau udah matahari terbit nggak bisa. Jadi kalau kita nanam padi, datang ke sawahnya, nginjek sawahnya, celuk sebelum matahari terbit. Itu hasilnya luar biasa. 2, Ibu cebok alat kelamin Ibu, air cebokannya disiramin ke tanaman itu. Dan hasilnya luar biasa. Pak Haji, kalau saya ternak babi di Bali, orang Hindu, sama, sebelum matahari terbit udah nengokin ternaknya. Nah, saya ternak sapi, kuda, kambing, kerbau. Coba lihat deh, keboknya gede-gede, sapinya besar-besar, kudanya tinggi-tinggi, besar-besar, tingginya 170 kudanya. Kok bisa Pak Haji? Pokoknya saya kalau habis acara pencerahan, pasti saya ke kandang dulu ngontrol. Baru saya pulang. Karena kan kalau besok lagi ke sini nggak ngejar, kan pagi matahari terbit kan 5:30. Nah, jadi saya tengokin dulu, minimal teplok, udah baru saya pulang. Nah, Bapak dan Ibu juga gitu. Lihat hasilnya Pak. Ini ilmunya nenek saya zaman dulu. Kan saya tanya sama nenek saya, yang kok bisa sawahnya nggak dimakan tikus, nggak dimakan hama, sementara orang lain nggak panen, kok Eyang panen, sementara tanahnya Eyang hektaran di kampung saya, desa Suruharjo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kutoarjo. Nggak taunya kata dia, paksain kalau ke kebun atau ke sawah sebelum matahari terbit. 2, cebok alat kelaminnya buat nyiramin sawah. Boleh karyawan, boleh kita. Nah, hasilnya begitu. Begitu juga ini. Cebok bentar, kasih buat makan sapi. Mbaknya lihat sapi saya, gede-gede banget. Coba lihat nanti. Wah, kok bisa Pak Haji? Itu cuman makan itu doang. Makannya jerami direndam air. Nggak ada gizinya, nggak ada. Tapi yang bergizi, saya tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji
dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.